Oke, hari ini kita bersama dengan Dr. Johan Winata, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan, ingin membahas pertanyaan yang banyak ditanyakan ini tentang masalah pengencer darah. Kalau ini kan kita tentang jantung ya. Dr. Johan, kalau untuk pengencer darah itu sebetulnya aman nggak sih diminum seumur hidup? Ya, pengencer darah sebenarnya aman untuk diminum seumur hidup asal ada indikasinya. Jadi indikasinya mesti jelas dulu, karena bagaimanapun pengencer darah itu juga punya efek samping. Efek samping yang paling kita takuti satu, membuat kita jadi gampang berdarah. Jadi misalkan kalau kena luka tadinya berhenti beberapa detik, sekarang minum pengencer darah jadi beberapa puluh detik gitu dia baru berhenti. Kemudian yang kedua, efek samping ke lambung. Jadi hampir semua pengencer darah itu punya efek samping ke lambung. Diminum dalam jangka waktu yang lama, mukosa lambung bisa jadi rusak. Oleh karena itu, penggunaan pengencer darah harus sesuai indikasi. Kemudian yang kedua, pada orang-orang yang rentan untuk terjadi luka di lambung, ya diperlukan obat lambung juga untuk mencegah supaya lambungnya jangan luka. Oke, siap. Kalau ginjal kena nggak, dok? Ya, jadi obat-obatan yang ada di ginjal itu kebanyakan obat nyeri. Nah, obat-obat nyeri itu justru obat-obat yang dijual di pasaran. Seperti, ya banyak lah obat-obat nyeri yang dijual di pasarannya. Saya nggak bisa nyebut merek. Nah, salah satu pengencer darah memang jenisnya itu namanya aspirin atau aspilat. Itu sebenarnya aspirin itu juga obat nyeri. Nah, ketika digunakan aspirin dengan dosis yang tinggi, tentu saja efek di ginjal ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama ya pasti ada. Tapi untuk pengencer darah, untungnya aspirin ini hanya kita gunakan dengan dosis yang kecil. Jadi kalau untuk obat nyeri dosisnya itu 500 mg, 1000 mg gitu pada kasus-kasus yang berat. Tapi kalau untuk pengencer darah kita cukup menggunakan 80 mg saja, dalam arti hanya 1/5 ya dari dosis obat nyeri gitu. Jadi harusnya aman. Ini bisa dibilang aman ya, dok ya. Terus kalau misalnya kayak gitu, selain aspirin, obat-obat yang biasa dipakai di jantung untuk pengencer darahnya yang saudaranya aspirin itu apa aja, dok, misalnya? Iya, jadi ada beberapa. Jadi kalau bilang pengencer darah kita mesti bedain nih antiplatelet sama antikoagulan. Kalau antiplatelet tuh clopidogrel, selain aspirin ya ada clopidogrel, ada ticagrelol, itu beri merek nggak usah ya. Ada prasugrel, ada tiklopidin kalau dulu, tapi kalau sekarang udah nggak dipakai gitu. Dan pengencer darah alami juga ada, pengencer darah alami itu omega 3. Nah, kalau antikoagulan tuh beda lagi. Kalau antikoagulan tuh kita gunakan untuk orang-orang dengan gangguan irama, orang-orang yang sudah pernah ganti klep jantung, orang-orang dengan misalnya kalau dulu COVID tuh D-dimer tinggi gitu ya. Jadi ada gumpalan darah di mana-mana, ada gumpalan darah di paru, ada gumpalan darah di kaki jadi bengkak, itu namanya DVT. Itu kita baru pakai antikoagulan. Kalau antikoagulan itu jenisnya seperti rivaroxaban, edoxaban, seperti itulah, sama apixaban satu lagi. Dan yang paling sering dipakai mungkin untuk kasus-kasus yang lebih murah lah obatnya, yaitu warfarin. Jadi pengencer darah juga macam-macam. Siap, gitu ya. Bapak Ibu, ada pengencer darah itu ada dua, tipenya ada antiplatelet dan antikoagulan. Yang antiplatelet itu memang ibaratnya seperti anti penggumpalan, trombositnya. Antikoagulan itu caranya, kerjanya beda lagi. Tapi mungkin untuk sementara itu dulu golongannya supaya mengerti ya. Mungkin dari saya dan Dr. John itu dulu ya. Semoga membantu informasi ini. Salam sehat untuk kita semua ya. Sip.